Anggota TNI, Serka Dedi, dihajar ormas berbaju hitam bertuliskan GRIB Jaya di tengah jalan, diseret, ditendang, dipermalukan di depan umum saat ia sedang bertugas. Bukan salah paham. Ini bagian dari permainan kotor yang sudah lama dibiarkan. Kini, Panglima TNI murka, harga diri TNI dipertaruhkan. Tidak akan main-main, balasannya. Pagi itu, suasana kota kecil di wilayah Jawa Barat masih normal. Lalu lintas padat merayap, para pedagang mulai menggelar dagangan, dan masyarakat menjalankan aktivitas seperti biasa. Di salah satu ruas jalan protokol, terlihat seorang anggota TNI aktif bernama Serka Dedi. Pria berusia 30-an, sedang menjalankan tugas dalam operasi pengamanan lalu lintas gabungan bersama aparat lainnya. Serka Dedi mengenakan seragam loreng lengkap dengan topi baret dan atribut resmi. Ia berdiri tegas di pinggir jalan, memberikan arahan kepada para pengendara demi menjaga ketertiban. Tapi siapa sangka, tugas rutinnya hari itu berubah jadi mimpi buruk. Dari kejauhan, datang sekelompok pria berpakaian. Seragam hitam bertuliskan GRIB Jaya di punggung mereka. Beberapa dari mereka mengenakan kacamata hitam, bertubuh kekar, dengan wajah serius dan tegang. Mereka langsung mendekati Serka Dedi dengan ekspresi tidak bersahabat. Awalnya, hanya adu mulut. Salah satu dari mereka yang diduga sebagai koordinator lapangan GRIB setempat menuding Serka Dedi telah menghalangi wilayah kerja mereka. Serka Dedi berusaha menenangkan, menjelaskan bahwa ia hanya menjalankan tugas negara. Tapi emosi tak terbendung. Terjadi dorong-dorongan. Lalu, beu kakak, satu pukulan telak mendarat di dada Serka Dedi. Ia terhuyung. Pukulan lain menyusul ke arah wajahnya. Beberapa anggota ormas langsung ikut memukulinya. Tubuh Serka Dedi jatuh ke aspal, namun pukulan dan tendangan terus mendarat. Ia dihajar di depan umum. Disaksikan puluhan orang yang tak bisa berbuat apa-apa. Warga hanya bisa merekam. Beberapa berteriak minta tolong. Beberapa lagi menangis. Kenapa tentara diperlakukan begini? Seru salah satu warga. Video kekerasan itu kemudian tersebar luas di media sosial dan dalam hitungan jam menjadi viral di seluruh Indonesia. Di berbagai platform, tagar "Teni harus dibela" dan "Grip serang Teni" meroket. Warganet murka. Banyak yang tak percaya. Bagaimana mungkin ormas bisa seberani itu terhadap aparat negara? Keesokan harinya, Mabes TNI menggelar konferensi pers, tapi yang paling menyita perhatian adalah pernyataan langsung dari Panglima TNI yang saat itu sedang melakukan kunjungan keluar kota. Dalam video yang tersebar luas, wajah sang Panglima tampak menahan emosi. Kami tidak akan tinggal diam. TNI bukan untuk diinjak. Serka Dedi adalah prajurit aktif yang sedang bertugas. Ini penghinaan terbuka terhadap institusi negara. Kami akan bertindak tegas. Pernyataan itu mengguncang publik. Stasiun TV nasional menayangkannya berkali-kali. Media online ramai mengulas kejadian tersebut. Para tokoh nasional, pengamat militer, bahkan mantan jenderal ikut bersuara. Namun ternyata, insiden ini lebih dalam dari yang terlihat. Sebelum kejadian, Serka Dedi memang sedang menyelidiki laporan masyarakat tentang dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum berseragam GRIB di jalur tersebut. Mungkinkah kekerasan itu dilakukan sebagai bentuk peringatan? Kejadian pemukulan terhadap Serka Dedi yang terekam dan menyebar luas di media sosial menjadi perbincangan panas di seluruh Indonesia. Warganet tidak bisa menahan amarah mereka. Banyak yang mengutuk keras tindakan ormas GRIB yang berani menghajar seorang anggota TNI di depan umum. Namun, tidak hanya media sosial yang ramai. Tekanan datang dari berbagai pihak baik masyarakat biasa. Tokoh-tokoh nasional, bahkan beberapa instansi pemerintah mulai angkat bicara. Namun, ada hal yang lebih mengkhawatirkan. Ormas GRIB yang terlibat dalam kekerasan itu bukannya merasa terpojok, justru semakin agresif. Dalam rapat internal mereka, beberapa orang berusaha menenangkan situasi. Namun di sisi lain, oknum-oknum GRIB yang terlibat dalam insiden itu berupaya keras untuk menghilangkan bukti. Mereka menghubungi beberapa pihak untuk memastikan bahwa video pemukulan yang viral bisa dihapus dari platform-platform media sosial. Di sisi lain, Serka Dedi yang masih terbaring dirawat di rumah sakit mulai terguncang oleh kejadian itu. Meski ia adalah seorang prajurit terlatih, serangan mendalam ini bukan hanya fisik tapi juga mental. Ia merasa kehormatan dirinya sebagai anggota TNI diinjak di hadapan umum. Panglima TNI yang sebelumnya sudah mengungkapkan rasa marahnya, memerintahkan penyelidikan mendalam terhadap peristiwa tersebut. Tapi, ada sesuatu yang lebih gelap yang baru terungkap. Ormas GRIB yang terlibat dalam kekerasan itu ternyata memiliki hubungan erat dengan beberapa pihak berkuasa di tingkat lokal. Ketegangan semakin meningkat. Informasi yang bocor mengindikasikan bahwa GRIB mungkin mendapat perlindungan dari beberapa pejabat yang berkepentingan di beberapa daerah.
Oknum-oknum ormas ini mulai membuat ancaman terbuka terhadap warga yang berani berbicara. Ada kabar bahwa salah satu saksi yang merekam insiden tersebut telah diancam oleh anggota ormas Gary B. Panglima TNI yang mengetahui situasi ini semakin murka. Pada malam yang sama, Panglima TNI mengeluarkan perintah baru yang menggegerkan seluruh jajaran militer dan aparat hukum. Tidak ada kompromi untuk kekerasan ini. Saya akan turun langsung. Semua yang terlibat, yang melindungi, yang membiarkan, akan saya tuntut. Berita tentang perintah Panglima itu segera sampai ke telinga GRIB. Dan dalam rapat internal mereka, beberapa anggota mulai cemas. Mereka tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari situasi ini jika mereka terus terlibat. Namun, mereka merasa tidak takut selama mereka memiliki koneksi yang kuat dengan beberapa pihak berkuasa. Namun satu hal yang mereka lupakan. Panglima TNI bukan orang yang mudah dibohongi. Dengan dukungan penuh dari rakyat yang merasa terhina, TNI mulai melancarkan operasi besar-besaran dan mulai mengumpulkan bukti yang akan mengguncang kedudukan mereka. Panglima juga menginstruksikan tim untuk menyisir daerah-daerah yang selama ini menjadi wilayah kekuasaan Ormas GRIB untuk mencari tahu lebih dalam tentang operasi mereka. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Namun, bukan karena cuaca, melainkan karena ketegangan nasional yang memuncak. Seluruh kanal berita menayangkan peristiwa pemukulan Serka Dedi oleh anggota Ormas GRIB. Banyak yang menyebut ini bukan sekadar kekerasan, jalanan tapi penghinaan terbuka terhadap institusi TNI. Di markas besar TNI, Panglima TNI duduk di ruang komando dengan wajah tegang. Ini bukan hanya soal harga diri prajurit, ujarnya. Ini soal keamanan nasional. Kita sedang daya kakak-kakak oleh kelompok preman yang merasa tak tersentuh hukum. Ia tidak mau menunggu lebih lama, maka diputuskan. Satuan intelijen lapangan diterjunkan. Operasi khusus dimulai. Sementara itu, warga mulai merasa tak aman. Di beberapa daerah, terlihat spandak-spandak dukungan untuk TNI berjajar di pinggir jalan. Tapi di tempat lain, sejumlah warga melaporkan adanya intimidasi dari oknum GRIB. Mereka menyisir rumah ke rumah, mencari siapa saja yang merekam kejadian pemukulan. Serka Dedi, kalau videonya nggak dihapus, siap-siap rumahmu. Kita datangi, ujar salah satu ancaman yang direkam warga secara sembunyi-sembunyi. Serka Dedi sendiri masih dalam pemulihan. Fisiknya mulai membaik. Tapi jiwanya terluka. Ia bungkam selama beberapa hari. Hingga akhirnya seorang wartawan senior berhasil mewawancarainya di rumah sakit. Saya hanya menjalankan tugas negara. Tapi mereka memperlakukan saya seperti binatang. Apakah ini balasan untuk seragam yang saya pakai? Ujarnya pelan dengan mata sembab. Pernyataan itu viral. Dan bagai bensin disiram ke api, emosi publik meledak. Tagar, kami bersama TNI, dan tangkap grip menggema di media sosial. Tokoh masyarakat, aktivis, hingga artis turut bersuara. Namun, GRIB tidak tinggal diam. Mereka mengadakan konferensi pers terbuka. Ketua Ormas, dengan suara lantang, berkata, kami tidak bersalah. Video itu hanya potongan. Jangan mengadili kami di media. Tapi sayangnya, pernyataan itu justru memperkeruh suasana. Pasalnya, di belakang layar, tim TNI berhasil menyadap komunikasi internal Ormas tersebut dan menemukan bukti rencana pembersihan, jejak dan intimidasi saksi. Panglima TNI menerima laporan langsung dari satuan intelijen. Mereka mencoba menyuap aparat lokal, menyembunyikan anggota yang terlibat, dan menghapus rekaman CCTV di lokasi kejadian, lapor seorang perwira. Tanpa ragu, sang Panglima memerintahkan, tangkap siapapun yang menghalangi penyelidikan. Mulai malam ini, malam itu, sejumlah operasi rahasia dilakukan secara senyap di berbagai titik. Beberapa markas kecil GRIB digerebek, dokumen-dokumen disita, dan 2 orang diciduk karena terbukti menyembunyikan pelaku utama. Warga sekitar melihat kendaraan taktis TNI berhenti diam-diam, tanpa suara sirina, tapi hasilnya mencengangkan. Di sisi lain, berita tentang operasi ini membuat sebagian besar anggota GRIB mulai panik. Beberapa mulai menghilang, menghapus akun media sosial, bahkan ada yang melarikan diri keluar kota. Tapi TNI sudah lebih dahulu memetakan jaringan mereka. Langit malam Jakarta mulai berubah muram. Sejumlah kendaraan taktis bergerak tanpa suara, menyusuri lorong-lorong sempit, menuju lokasi-lokasi yang telah ditandai oleh intelijen TNI. Operasi ini bukan lagi berskala kecil, ini sudah menjadi operasi pembersihan nasional terhadap jaringan ormas liar yang berani menodai kehormatan TNI. Dalam waktu kurang dari 24 jam, 5 markas kecil GRIB yang berada di pinggiran kota digerebek. Belasan orang diamankan.
Sebagian sedang menghapus rekaman, sebagian lainnya mencoba kabur dengan membawa dokumen. Salah satu yang ditangkap adalah Komandan Lapangan GRIB Wilayah Selatan Jakarta, yang diketahui terlibat langsung dalam pengeroyokan Serka Dedi. Di tempat lain, sebuah rumah kontrakan di daerah Depok menjadi tempat persembunyian dua pelaku utama. Tapi sayangnya, mereka hanya berselisih 2 menit dari pasukan. Ketika tim TNI tiba, rumah itu sudah kosong, namun jejak digital mereka tak bisa berbohong. Di laptop yang tertinggal, ditemukan bukti komunikasi dengan oknum pejabat daerah yang memberi peringatan agar mereka kabur lebih dulu. Panglima TNI pun murka. Di hadapan para wartawan, ia angkat suara. Kami telah menemukan bukti kuat keterlibatan sejumlah oknum pejabat dalam melindungi pelaku kekerasan terhadap anggota saya. Mereka bukan hanya akan dicopot, tapi juga akan kami seret ke pengadilan militer bila terbukti menghalangi proses hukum. Publik bergemuruh. Nama-nama mulai beredar. Beberapa pejabat yang selama ini dikenal dekat dengan ormas-ormas preman mulai dipertanyakan kredibilitasnya. Media nasional menggali lebih dalam dan muncullah satu fakta mencengangkan. GRIB ternyata memiliki hubungan erat dengan proyek-proyek pengamanan ilegal di banyak wilayah, terutama sektor tambang dan pasar. Sementara itu, kondisi Serka Dedi mulai membaik. Ia mulai diizinkan berdiri dan berbicara kembali kepada publik. Dalam wawancara keduanya, ia menyampaikan kalimat yang menggetarkan hati rakyat Indonesia. Saya berdiri bukan hanya sebagai tentara, saya berdiri untuk setiap rakyat kecil yang selama ini takut bicara karena teror. Kalau saya bisa bangkit, kalian juga bisa bersuara. Negara tidak boleh kalah dengan preman. Kutipan itu menjadi pembakar semangat. Di berbagai wilayah, masyarakat mulai berani melaporkan aktivitas GRIB yang selama ini mereka sembunyikan karena takut. Dari Sumatera hingga Jawa Timur, laporan masuk ke posko-posko TNI yang kini dibuka secara terbuka untuk masyarakat. Tapi GRIB tak tinggal diam. Mereka mulai memainkan narasi baru bahwa mereka korban konspirasi. Mereka menyebarkan selebaran, membuat video propaganda, dan bahkan mencoba melobi beberapa pihak untuk menyudahi penyelidikan. Tapi langkah mereka terlambat. Panglima TNI membuat gebrakan besar. Semua anggota TNI yang terlibat dalam operasi ini diberikan kewenangan penuh untuk menindak langsung siapapun yang mencoba menghalangi proses hukum, termasuk oknum aparat dan pejabat. Ketika gelombang penangkapan terhadap anggota GRIB semakin meluas, publik mengira ini hanyalah masalah ormas preman yang kelewat batas. Tapi intelijen militer menemukan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ada aparat negara yang justru jadi tameng perlindungan bagi para pelaku. Salah satu laporan mencurigakan datang dari daerah Bekasi. Seorang warga yang sebelumnya takut akhirnya membuka suara. Ia menyebutkan bahwa setiap kali GRIB melakukan pemalakan di wilayah pasar, selalu ada satu sosok berseragam polisi yang tampak mengawasi dari kejauhan, tapi tak pernah menindak. Laporan itu ditelusuri. Nama perwira polisi itu muncul. Kompol W bertugas di unit reserse kriminal. Dalam waktu 2 hari, tim gabungan Tipolri melakukan pengawasan ketat terhadapnya. Dan apa yang ditemukan membuat Panglima TNI langsung menggelar rapat darurat. Kompol W ternyata menjalin komunikasi aktif dengan pimpinan GRIB Pusat. Dalam salah satu pesan terenkripsi yang berhasil dibuka, Kompol W menulis, "Tenang, saya sudah amanin jalur barat. Kalau lewat Pelabuhan R, saya pastikan tidak ada pemeriksaan." Itu cukup. Panglima TNI memutuskan bertindak cepat. Ia menghubungi langsung Kapolri dan mengajukan permintaan khusus. Dengan segala hormat, kami mohon agar Kompol W segera ditarik dan diperiksa oleh tim gabungan. Ini bukan sekadar pelanggaran etik. Ini pengkhianatan terhadap bangsa. Kapolri menyetujui. Dalam hitungan jam, Kompol W diamankan oleh Propam. Proses pemeriksaan dilakukan tertutup. Tapi bocoran hasilnya membuat geger. Kompol W menerima aliran dana rutin dari GRIB sebesar 20 juta rupiah per bulan sebagai uang koordinasi. Tak hanya itu, ia juga diduga menjadi pemberi informasi setiap kali ada rencana operasi TNI di wilayah-wilayah GRIB beroperasi. Dialah yang membuat 2 pelaku pengeroyokan Serka Dedi sempat lolos. Berita ini meledak di berbagai media. Tapi yang lebih menggetarkan adalah ketika Panglima TNI akhirnya muncul di layar televisi nasional dan berkata, "Kalau satu anggota kami dipukul di jalanan, maka kami akan kejar siapapun yang berani menodai kehormatan TNI, meski dia berseragam sekalipun." Kata-kata itu menjadi pemantik. Masyarakat semakin yakin bahwa TNI tidak main-main. Bahkan banyak anggota ormas lain mulai membubarkan diri diam-diam, takut ikut terseret jika kasus ini melebar. Di sisi lain,
Serkadedi kini menjadi simbol keberanian. Video dirinya menyapa warga dan menerima laporan. Masyarakat di posko-posko TNI viral di media sosial. Ia bukan hanya tentara ya, kini menjadi wajah perlawanan terhadap premanisme berseragam. Namun, ancaman belum selesai. Di balik semua itu, ada satu tokoh besar Gompat yang belum tersentuh. Pak D, pimpinan nasional GRIB yang dikenal punya koneksi politik dan bisnis tambang ilegal. Intelijen TNI meyakini, Pak D sedang mempersiapkan langkah balasan besar. Ia telah mengumpulkan loyalisnya dan menyebarkan pesan di kalangan bawah. Ini bukan soal hukum. Ini soal harga diri. Konflik mulai mengarah ke dua kutub. Setelah Kompol W diamankan dan jaringannya dibongkar, publik sempat mengira konflik ini akan segera berakhir. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Panglima TNI menerima laporan rahasia dari intelijen lapangan. Semua kekacauan ini dikendalikan oleh satu sosok misterius. Pak D, pimpinan nasional GRIB Jaya. Pak D bukan sekadar ketua ormas. Ia adalah mantan pengusaha tambang yang sekarang mengendalikan puluhan titik tambang ilegal di Sumatera dan Kalimantan. Uang yang mengalir dari hasil tambang haram itu digunakan untuk menggerakkan ormas, menyuap aparat, dan bahkan mendanai kampanye beberapa pejabat lokal. Dalam rekaman penyadapan yang bocor, terdengar suara Pak D berkata lantang, kalau TNI sudah ikut campur, kita balas. Bikin rusuh. Kita punya orang di dalam semua lini. Panglima TNI tidak tinggal diam. Ia mengirim satuan khusus dari Intel, Kostrad untuk menyusup ke dalam jaringan tambang ilegal. Pak D, mereka menemukan bahwa tambang-tambang itu bukan hanya ilegal, tapi juga melibatkan pekerja anak dan warga lokal yang dipaksa kerja tanpa upah. Sementara itu, di Jakarta, Serkadedi mengikuti rapat evaluasi bersama tim gabungan TNI, Polri. Di layar besar terpampang wajah Pak D, lengkap dengan data koneksi politiknya. Ada satu nama yang mengejutkan, anggota DPR aktif yang disebut-sebut sebagai pelindung utamanya. Pak D bukan hanya preman, dia sudah jadi gurita, tapi kita sudah potong satu lengannya. Sekarang kita lumpuhkan seluruh tubuhnya, ucap Panglima. Operasi besar-besaran pun disusun. TNI menargetkan 3 lokasi utama, markas pusat GRIB di Depok, tambang liar di Kalimantan Timur, dan sebuah villa mewah di Puncak yang diyakini sebagai tempat persembunyian. Pak D, rencana ini dinamakan Operasi Hutan Hitam. Namun, informasi ini bocor. Ketika tim gabungan menyerbu tambang di Kalimantan, lokasi itu sudah kosong. Semua alat berat dibakar, dan pekerja dipaksa kabur ke hutan. Ada jejak darah dan sisa makanan, menandakan mereka melarikan diri terburu-buru. Serkadedi yang ikut ke lapangan melihat langsung betapa brutalnya sistem tambang itu. Ini bukan cuma soal hukum, ini eksploitasi manusia, gumamnya penuh amarah. Di tempat lain, Pak D mulai bergerak. Ia mengirim pesan ancaman kepada beberapa tokoh masyarakat yang dianggap berkhianat. Siapapun yang berpihak ke TNI akan kubuat tak bisa pulang ke rumahnya. Satu rumah jurnalis yang mengungkap kasus GRIB dilempar molotov. Untung tak ada korban jiwa, tapi pesan itu jelas. Pak D tidak takut, ia sedang bersiap perang. Namun Panglima TNI sudah bersumpah tidak akan berhenti sebelum otak pelaku dipenjara. Dalam rapat terakhir bersama Menko Polhukam, ia berkata tegas, kalau negara kalah melawan ormas liar, maka ini bukan negara lagi, ini hutan. Dan TNI takkan biarkan itu terjadi. Operasi terus berjalan. Target utama sekarang, membekuk Pak D, hidup-hidup dan membeberkan semua nama besar di balik kekuatan GRIB. Matahari belum terbit saat suara helikopter menggelegar di langit. Depok, pasukan TNI dari Satuan Elit Rider dan unit khusus Puspoma telah mengepung sebuah bangunan 3 lantai yang tampak seperti kantor biasa. Tapi intelijen menyebut tempat itu sebagai markas Pusat GRIB Jaya Jantung Komando. Semua aksi mereka selama ini, Serkadedi berdiri di barisan depan, helm terpasang, senjata siap di tangan, wajahnya dingin. Ini bukan misi biasa. Ini adalah penindakan terhadap ormas liar yang telah berani menghajar anggota TNI dan mengacaukan negara. Begitu aba-aba diberikan, tim menyerbu masuk dari 4 sisi. Pintu dibobol, ruangan digeledah. Beberapa orang berbaju hitam bertuliskan GRIB Jaya yang masih berada di dalam bangunan ditangkap tanpa perlawanan berarti. Tapi yang mengejutkan adalah apa yang ditemukan di lantai 2. Di sebuah ruangan berpendingin udara, tim menemukan laci besi penuh dengan dokumen, surat transfer uang bernilai miliaran rupiah, serta nama-nama tokoh publik. Di antara tumpukan kertas, ada lembar yang berjudul Peta Kekuasaan Ormas, isinya adalah jaringan pendanaan GRIB, lokasi tambang ilegal, siapa yang melindungi, dan berapa besaran uang yang disetor. Namun penemuan paling mengerikan ada di ruang bawah tanah. 5 pucuk senjata api laras panjang
puluhan senjata tajam, dan satu koper penuh uang tunai. Semuanya disimpan rapi, seolah memang disiapkan untuk perang. Ini bukan ormas, ini milisi bersenjata, kata salah satu perwira sambil menunjukkan bukti ke kamera dokumentasi militer. Sementara itu, Pak D belum juga tertangkap. Ia diyakini berpindah-pindah antara Kalimantan dan wilayah Puncak menggunakan identitas palsu. Tapi bukti baru dari penggerebekan ini cukup untuk menjeratnya ke pengadilan militer karena pelanggaran keamanan nasional. Dalam konferensi pers darurat, Panglima TNI tampil dengan raut muka serius. Negara tidak akan kalah oleh kekuatan preman. Siapapun yang menyembunyikan Pak D berarti menyatakan perang terhadap Indonesia. Namun balasan dari pihak GRIB muncul tak lama kemudian. Sebuah video viral memperlihatkan massa GRIB membakar bendera TNI dan menyuarakan ancaman akan membalas. Video itu diunggah dari lokasi yang belum diketahui. Namun pengikutnya langsung menyebar. Serka Dedi menerima pesan singkat di ponselnya malam itu. Kami tahu rumahmu. Jangan ikut campur kalau masih mau hidup. Tapi ia hanya tersenyum pahit. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Kalau mereka bisa ancam negara, aku rela mati di garis depan. Ucapnya lirih. Operasi berikutnya sedang disusun. Kali ini bukan hanya TNI, BNN dan KPK juga mulai masuk karena ditemukan aliran dana mencurigakan yang terhubung ke bisnis narkoba dan proyek fiktif. Di 2016, GRIB ternyata hanyalah satu wajah dari jaringan korupsi dan kekerasan yang jauh lebih besar. Pagi itu, kabut tebal menyelimuti kawasan Puncak Bogor, di balik udara sejuk dan pemandangan indah, tersembunyi operasi besar yang sedang berlangsung. Operasi penangkapan DPO Pak D, pemimpin Ormas GRIB yang sudah jadi buronan nasional. Panglima TNI menginstruksikan langsung penurunan pasukan elit Kopassus dan intelijen militer. Tidak main-main. Tim lengkap dengan teknologi pelacak termal, drone malam, dan dukungan udara dikerahkan. Tujuannya menyerbu villa mewah yang diyakini tempat persembunyian Pak D. Disamarkan atas nama orang lain. Serka Dedi ikut dalam tim penyergapan. Meski baru saja menjalankan operasi besar, ia tak ragu. Baginya, kasus ini bukan soal nama besar GRIB atau politik, tapi soal kehormatan TNI. Tim bergerak dalam senyap. Mereka tiba di kompleks villa jam 2:47 dini hari. Lampu seluruh bangunan padam, tapi sinyal drone menunjukkan pergerakan di lantai 2. Posisi target terkonfirmasi. Kita masuk dalam 3, 2, 1. Suara komando terdengar di radio. TNI menyerbu dengan presisi. Pintu jebol. Tembakan peringatan dilepaskan. Orang-orang berbaju hitam bertuliskan GRIB Jaya terkejut dan tak siap. Beberapa melawan, tapi langsung dilumpuhkan. Di lantai 2, Pak D ditemukan bersembunyi di balik lemari rahasia. Namun saat hendak diborgol, ia berteriak, "Aku dilindungi orang besar, kalian semua akan dipecat." Serka Dedi tak menjawab. Ia hanya menatap tajam, lalu berkata, "Negara ini tak bisa tunduk pada preman berseragam." Pak D diam, tapi matanya menyimpan dendam. Operasi selesai dalam waktu 9 menit, tanpa korban jiwa, tanpa peluru nyasar. Tapi media sosial langsung meledak. Foto Pak D diborgol, digiring keluar villa oleh TNI, tersebar cepat. Publik terbelah. Ada yang memuji keberanian TNI, ada pula yang menyindir karena menyentuh figur ormas besar. Di Mabes TNI, Panglima menyatakan, ini bukan perang melawan ormas. Ini perang melawan ancaman bersenjata yang mencederai hukum dan martabat bangsa. Namun di sisi lain, sejumlah tokoh politik dan pengacara mulai muncul membela Pak D. Mereka menuduh TNI bertindak sewenang-wenang. Bahkan ada yang mengusulkan pembentukan panitia khusus DPR untuk menyelidiki operasi ini. Serka Dedi diam-diam mendapat surat pemanggilan untuk sidang internal. Ada yang tak suka namanya terlalu menonjol di media, tapi ia tetap tegak. Di koridor markas, seorang jenderal tua menyapanya lirih. Kau benar, tapi kadang kebenaran harus dibayar mahal. Sementara itu, hasil forensik atas dokumen dan senjata dari markas GRIB makin memperkuat dugaan bahwa Pak D bukan hanya pemimpin ormas, tapi bagian dari sindikat gelap nasional. Malam itu, Serka Dedi duduk sendiri di barak. Ia menatap langit, bertanya dalam hati, apakah semua ini akan berakhir atau baru dimulai? Setelah penangkapan Pak D viral di media, situasi berubah cepat. Di televisi dan media sosial, puluhan tokoh politik mulai angkat bicara, tapi bukan membela TNI. Justru sebaliknya, prajurit TNI bertindak brutal. Mereka bukan polisi, teriak seorang anggota DPR dalam konferensi pers yang disiarkan langsung. Bahkan muncul narasi bahwa penangkapan Pak D
tidak sah karena dilakukan tanpa surat perintah kepolisian. Padahal Panglima TNI sudah menyatakan bahwa operasi itu bagian dari perintah langsung berdasarkan status DPO Daftar Pencarian Orang dan temuan senjata ilegal. Namun, opini publik sudah terpecah. Serka Dedi jadi sorotan utama. Foto-fotonya saat menggiring Pak D tersebar di mana-mana. Beberapa portal berita bahkan menyebut namanya secara langsung, seolah-olah dia adalah dalang operasi. Suatu pagi, saat ia hendak apel pagi di markas, seorang rekan menyodorkan tabloid. "Dedi, ini kamu." Tajuk utamanya mencolok. Siapa sebenarnya Serka Dedi? Pahlawan atau pemicu keributan nasional? Ia diam. Tapi hari itu, komandan memanggilnya. "Dedi, kau akan ditarik sementara dari tugas lapangan." Ini perintah atasan. Terlalu banyak tekanan politik. Terlalu banyak tekanan politik. Kalimat itu bergema di kepalanya. Meski tidak dihukum, penarikan itu seperti tamparan. Ia merasa dikucilkan karena melakukan hal yang benar. Tapi ia tahu, di dunia nyata, kebenaran tak selalu dihargai. Sementara itu, di media muncul pengacara terkenal yang membela Pak D. Ia menyebut, Pak D hanyalah korban kriminalisasi. Klien kami hanyalah pemimpin ormas yang berjuang membela rakyat kecil. Tuduhan kepemilikan senjata hanyalah pengalihan isu. Namun, hasil forensik Mabes TNI menyebutkan hal lain. Ditemukan jejak aliran dana gelap dan komunikasi dengan jaringan penyelundup senjata lintas negara. Ironisnya, berita itu tenggelam oleh isu-isu politik lain. Narasi yang dibentuk lebih kuat daripada fakta. Di tengah tekanan itu, Dedi menerima pesan singkat dari Panglima TNI. "Jangan mundur. Kebenaran tetap punya tempat di negeri ini. Kita akan bersihkan semuanya meski pelan." Malam harinya, Dedi keluar dari barak. Ia berdiri, memandangi langit. Udara dingin, tapi matanya tetap menyala. Tiba-tiba, seseorang mendekat. Seorang wartawan perempuan dari media investigasi. "Serka Dedi, saya tahu Anda dijadikan sasaran, tapi saya punya dokumen rahasia. Isinya siapa saja yang mendanai Ormas GRI dan siapa politisi yang melindungi Pak D." Dedi terkejut. Wartawan itu menyodorkan flash disk kecil. "Tolong jaga ini. Kalau saya menghilang, teruskan. Kebenaran harus sampai ke publik." Tangannya gemetar. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar konflik antara prajurit dan ormas. Ini sudah menyentuh akar paling busuk dari sistem. Subuh itu, markas besar TNI mendadak sibuk. Ada rapat darurat yang hanya dihadiri jajaran tertinggi. Di tangannya, Panglima TNI memegang flash disk yang tadi malam diberikan oleh Serka Dedi berisi dokumen gelap dari wartawan yang kini menghilang tanpa jejak. Kalau data ini valid, ini bukan cuma ormas, ini jaringan raksasa, ucap Panglima. Isinya mengejutkan. Rekaman aliran dana dari sejumlah pengusaha hitam ke tokoh-tokoh ormas, termasuk bukti adanya perlindungan dari oknum pejabat tinggi dan anggota dewan. Bahkan ada nama jenderal pensiunan dan mantan menteri. Beberapa jam kemudian, operasi senyap dimulai. Tim khusus gabungan TNI dan BIN bergerak ke berbagai titik di Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Sejumlah rumah mewah digerebek, dokumen disita, laptop diamankan, dan beberapa orang penting diam-diam dibawa ke markas militer. Di tempat terpisah, Serka Dedi hanya bisa menunggu. Sejak dikaitkan dengan penangkapan Pak D, ia dibatasi dari tugas lapangan. Nama dan wajahnya dicaci di internet. Bahkan keluarganya pun sempat diteror. Namun sore itu, ia dipanggil lagi ke ruangan Panglima. "Dedi, duduk." Panglima meletakkan tangan di bahunya. "Kau tidak salah. Kau hanya terlalu jujur untuk dunia yang kotor." Di hadapannya, Panglima menyerahkan surat resmi, pemulihan nama baik, promosi, pangkat, penugasan baru. Kau akan bertugas di kesatuan elit. Banyak yang tak bisa kami bersihkan dengan hukum biasa. Tapi TNI tak akan tinggal diam. Serka Dedi hanya terdiam, matanya berkaca-kaca. Bukan karena takut, tapi karena beban perjuangan perlahan terangkat. Sementara itu, berita tentang skandal GRIB meledak. Media besar mulai memberitakan keterlibatan sejumlah tokoh yang sebelumnya membela mati-matian Pak D. Nama-nama besar disebut, pengusaha, politisi, bahkan tokoh media. Di layar televisi muncul pernyataan resmi dari Panglima. TNI adalah benteng terakhir bangsa. Siapapun yang bermain-main dengan kekerasan dan melindungi kepentingan busuk di balik ormas akan kami hadapi. Ini bukan soal seragam. Ini soal harga diri bangsa. Publik gempar. Sebagian rakyat mulai menyadari bahwa Serka Dedi bukan monster seperti yang digambarkan. Ia adalah wajah dari prajurit jujur yang dikorbankan oleh sistem. Beberapa hari kemudian, Serka Dedi berziarah ke makam ayahnya, juga mantan tentara. "Bapak, benar.
Musuh tak selalu datang dari luar. Tapi selama hati ini tetap benar, aku tak akan tunduk. Di kejauhan, langit senja merona merah. Sebuah kendaraan militer menunggunya. Ia tak lagi sendiri. Kini, ia punya misi baru, bukan sekadar menjaga perbatasan, tapi membersihkan dalam negeri dari pengkhianat berseragam dan berkedok rakyat.